Kelihatan? Yap. Kelihatan. Mantap. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa secara virtual dalam acara short course graphic design yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 3 hari ke depan. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam acara pelatihan ini yang sangat antusias sekali, sampai ratusan orang, kurang lebih 800 gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya kalian semua. Oke, langsung aja ya, karena kita targetkan jam 10:04 gitulah, udah selesai. Bisa dibuka untuk aplikasi Corel yang ada di laptop teman-teman semua. Ini kayak Kang Sandi aman kan? Ngilang dia. Aman. Oke. Semangat Kang. Benar. Oke. Ini lembar pertama ketika kita buka pertama kali aplikasi Corel, dan untuk membuat dokumen baru kita klik new document ini. Kita klik new document. Kemudian ini namanya bisa kita ganti misalkan belajar Corel gitu ya. Kemudian untuk ukurannya ini bisa milih A4, kemudian A5, A6 dan semacamnya bisa dipilih. Kemudian ini ukuran nanti kategori yang tampil di sini juga akan tampil di atas ini, kayak size ukuran lembar kerjanya ini akan tampil di sini, kemudian untuk ukurannya juga tampil di sini. Kemudian primary color mode ini ada CMYK, ada RGB. CMYK sama RGB ini bedanya gini, kalau CMYK itu khusus untuk percetakan, untuk gambar yang mau kita cetak, ya banner dan semacamnya, poster gitulah. Nah, untuk RGB ini digunakan ketika kita membuat gambar yang akan kita gunakan untuk sosial media gitu. Buat profil website dan semacamnya pakai tipe RGB. Kalau mau dicetak pakai CMYK gitulah. Kemudian resolusinya ini 150, ini bisa milih ya sampai 300. Resolusi itu rasio pixel yang ada di lembar kerja kita. Kemudian kalau udah kita oke. Jadi tidak semua pengaturan harus kita atur ya. Tidak semua tool yang ada di CorelDRAW itu kita ketahui semua untuk membuat flyer sederhana. Nah, ini tampilan lembar kerja kita. Mulai dari atas ini namanya title bar yang udah kita kasih nama belajar Corel. Kemudian di bawahnya ada menu bar. Ada menu bar ini file, edit, view, layout, range, effect. Kemudian di sini ada, kita klik satu, ini ada menu new untuk membuat dokumen baru, ada menu open untuk membuka file Corel yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Ini juga sama, cuma bedanya kalau ini pembuatannya terdekat gitu, membuka file yang pembuatannya terdekat gitu dan semacamnya. Kemudian di bawahnya ini ada menu toolbar ini ya, ini toolbar namanya.
Ini shortcut-nya untuk membuat file baru, dokumen baru, ini untuk membuka kayak yang tadi di file ini ya. Kemudian ini untuk tombol simpan, ketika kita udah membuat objek di lembar kerja kita, misalkan segi 4 ya, ini akan aktif tombol save, kemudian ini untuk print. Jadi di Corel itu juga bisa langsung print, mencetak langsung ke printer. Kemudian ini ada Ctrl X untuk potong, sama kayak fungsi di Word dan semacamnya. Ini Ctrl C untuk copy, untuk paste. Bisa juga pakai kombinasi tombol Ctrl C atau Ctrl V gitu. Ini Undo, ini Redo, kemudian ini untuk import gambar. Import gambar itu kayak menu insert pada Word. Jadi untuk menginput gambar. Iya, menginput gambar. Ini contohnya. Ini misalkan ya, kita import. Kemudian kita klik, tahan, geser, lepas. Tuh. Kemudian ini untuk export. Menu export ini untuk menyimpan gambar kita dengan berbagai tipe. Kita klik langsung. Ini langsung dibuat dengan tipe JPG. Ini ada tipe-tipe lain yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada, belum ya. Ini untuk yang di toolbar ada shortcut icon PDF untuk membuat lembar kerja kita ke dalam bentuk PDF langsung. Ini untuk zoom-nya, kemudian ini full screen, kemudian ini ruler, penggaris. Penggaris ini tampil di atas dan juga di samping, ada yang vertikal juga horizontal. Jadi untuk mengukur posisi ya, kayak gini nih. Misalkan posisi objek ini akan kita samakan dengan posisi objek ini. Jadi kita bisa menggunakan penggaris yang horizontal. Kemudian misalkan yang vertikal, kita bisa geser, klik, kemudian tahan, geser sampai ke tengah, lepas. Gitu. Ini fungsinya untuk garis. Kemudian ini grid untuk membuat kotak-kotak gitu ya. Biasanya digunakan untuk pembuatan logo dan semacamnya biar jarak antar garis itu sama gitu. Kayak bikin kotak-kotak gitu. Kalau mau dihilangkan tinggal klik aja. Klik. Kemudian ini jarang digunakan. Di bawahnya ada property bar yang ini nih. Ada property bar. Ini property bar untuk lembar kerja kita, halaman ini. Jadi ada ukurannya, ukuran apa yang udah kita atur di awal, kemudian ini lebarnya, ini tingginya, ini untuk biar posisinya portrait, ini biar posisinya landscape. Gitu ya. Biar landscape ini. Kemudian ini untuk menyamakan ukuran setiap atau semua page dalam satu file ini. Jadi dalam satu file Corel itu kita bisa membuat beberapa lembar kayak di Excel gitu. Caranya gini. Klik di sini icon plus, maka kita akan menambahkan halaman berikutnya gitu ya. Halaman berikutnya. Itu ini untuk apa ya? Jarang digunakan sih. Nah, ini untuk satuan ukurannya. Kita menggunakan senti atau juga inci, mili, ada juga pixel dan semacamnya. Tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Ini namanya property bar, kemudian yang di samping ini namanya toolbox. Toolbox yang akan kita gunakan atau peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu objek. Jadi bedanya sama Photoshop, kalau Corel itu suara saya kedengaran kan? Dengar. Jelas, jelas. Jelas. Ada keterangan katanya jaringannya nggak stabil. Oke, lanjut ya. Ya.
Yang di samping kiri ini namanya toolbox yang kayak peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat objek. Bedanya sama Photoshop, kalau Photoshop itu untuk aplikasi editing gambar, untuk mengedit saja. Jadi ada gambar yang udah jadi, kita edit, kita gabung-gabungin sehingga membuat suatu objek. Kalau Corel itu memang dari awal pembuatannya itu setiap detail itu dibuat di Corel. Jadi kalau Photoshop itu mengedit, kalau Corel itu membuat objek. Oke, ntar biar tampilannya agak kece. Wait, mana ini? Oke, wait. Nah, pertama ada tool pick tool namanya. Ini untuk memilih atau menyeleksi. Untuk menggeser objek, misalkan tinggal geser, tahan, lepas gitu. Ini kita gunakan pick tool. Kemudian yang kedua ada shape tool. Ini untuk mengubah garis, mengubah posisi garis ataupun melengkungkan atau mencembungkan gitu-gitulah. Di bawahnya ada crop. Kemudian kayak di sini ada menu lain sih. Tinggal klik tanda segitiga terbalik yang ada di pojok, itu akan muncul menu-menu yang serumpun kayak crop itu. Ada knife, pisau, ini untuk memotong objek, kemudian ada eraser untuk menghapus. Kemudian di sini yang di shape tool ini juga ada berbagai macam tool ya, tapi yang sering digunakan ini aja, shape tool ini. Nanti penggunaannya akan dijelasin. Ini untuk zoom, menu zoom, ada zoom in, ada zoom out. Misalkan kita pilih ini, propertinya akan berubah. Ini untuk zoom in, ini untuk zoom out, ini untuk menyesuaikan dengan halaman, gitu loh. Dengan objeknya. Ini menyesuaikan dengan lebar dari lembar kerja kita, gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada freehand tool. Ini untuk membuat garis. Nah, ini yang sering kita gunakan ketika membuat objek. Misalkan kayak gini nih. Kayak pena ini kita gunakan freehand kayak pen gini. Jadi buat detailnya seperti ini, dimulai setiap detail itu dibuat dari Corel dengan pen tool ini. Ini ada berbagai macam, fungsinya juga sama, tinggal penggunaannya atau kenyamanan teman-teman nanti di mana untuk menggunakannya. Kalau saya seringnya pakai pen untuk membuat garis. Ada juga pakai 3-point groove. Ini yang sering digunakan ketika membuat garis. Kemudian ini untuk mewarnai objek. Ini untuk bikin objek segi 4. Ya, tinggal geser, klik, geser, tahan, geser, lepas gitu. Kemudian ini untuk buat objek lingkaran. Ini bisa dipraktekin ya. Sambil praktek. Kemudian ini untuk buat poligon. Ini segi 5. Segi 5, kalau kita mau mengubah ke segi 6 tinggal diubah di sini. Ditambahkan, ini otomatis berubah jadi segi 6. Kemudian 7, 8, 9, dan semacamnya. Kemudian lagi ini ada berbagai fitur ya. Di tool yang serumpun dengan poligon, ada untuk star buat bintang, ini untuk buat kompleks star kayak gini. Itu ya. Jadi ada banyak sisi. Kemudian ada tabel, ada spiral, dan semacamnya. Kayak menu auto shape di Word gitulah. Nanti misal mau diinput tinggal klik berapa icon ini. Kemudian untuk menambahkan
teks. Tinggal pilih, kemudian diklik. Ini tinggal kita klik di sini. Nah, belajar Corel. Udah. Kalau mau diubah fontnya tinggal di sini. Tinggal diubah. Kita geser ya, besar. Kemudian kita pilih pick tool dan kita ubah fontnya. Gitu. Belajar Corel. Udah, ini kita hapus dulu biar enak dilihat. Kemudian ini nggak terlalu sering dipakai sih. Jadi kita pakai ataupun belajar beberapa tool yang sering dipakai ketika mengoperasikan atau membuat sebuah objek. Kemudian ini untuk membuat bayangan. Yang ini untuk membuat bayangan, tinggal klik, kemudian kita klik objek yang mau kita buat bayangan, klik, geser, tahan. Kemudian kalau udah sesuai, kita lepas. Nah, itu. Bayangannya warnanya hitam. Kalau mau diubah warnanya tinggal klik ini. Kita ubah warna, misalkan mau diubah kuning. Kalau mau warnanya mau dibikin normal, lebih cerah dibikin normal. Ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Oh. Iya, agak kuning ya. Agak kuning. Kalau mau warna yang lebih banyak, tinggal klik more. Oh, nah di sini kita bisa pilih warna yang macam-macam. Kayak gitu. Kemudian ini ada lagi menu kontur. Ini nggak begitu dipakai sih. Kayak blend ini contohnya ya. Contohnya blend. Misalkan kita buat dua objek. Pertama persegi, kemudian yang kedua lingkaran. Blend ini kita bisa gunakan untuk membuat beberapa objek dari persegi ke lingkaran. Tinggal klik, tahan, geser sampai sini. Kok enggak ini ya? Sebentar. Harus diwarnai. Kan ini warna kuning, ini warna merah. Kemudian kita klik tool blend. Klik, geser, tahan, lepas. Nah, kita bikin beberapa objek di sini. Jadi fungsinya untuk membuat gradasi warna dari merah ke kuning. Gitu. Kemudian ada juga berbagai objek di sini dari lingkaran sampai persegi yang kita bikin. Itu. Kemudian ini untuk transparan. Klik ini. Oh, ini masih satu objek ya. Dipisah aja. Klik kanan, break blend group. Kita pisahkan. Ini kalau kita pakai fitur blend, kalau kita klik kanan yang tadi, kemudian di break, itu yang pisah cuma ujung-ujungnya. Ini, klik kanan, break blend, ini yang pisah, nanti cuma ujung-ujungnya. Ini sama ini. Terus yang tengah ini masih satu grup. Untuk misahinnya, kita ungroup, bisa klik icon di atas, kemudian bisa juga klik kanan, ungroup objek, gitu. Jadi ini udah kita bisa pisahin. Ini agak transparan karena udah tadi dikasih ini. Misalkan ini untuk transparan yang semua objek ini ya. Semua kotak ini, persegi ini kita buat transparan. Atau misalkan mau dibuat separuh aja yang transparan, kita klik ini.
Ini. Jadi yang transparan cuma di kiri, yang merah, yang di kanan juga yang normal gitu, nggak transparan. Kemudian ini bikin art, transparannya, yalah macam-macam, tinggal dicoba sendiri lah. Kemudian ini untuk memilih warna. Contoh misalkan ada objek yang warnanya kita import dari luar gitu, dan kita ingin membuat objek yang warnanya sama, kita pakai warna ini atau tool ini. Misalkan ini ya, kita klik ini, kemudian warnanya tinggal taruh di objek yang mau kita samain warnanya, gitu. Ini karena transparan jadi nggak sesuai warnanya. Kita ini dulu. Ini. Jadi udah sama warna. Oh, wait. Udah sama. Ini juga transparan tadi. Oh ya. Bentar. Jadi itu fungsinya ya. Ini untuk memilih warna. Kemudian ini juga milih warna, mewarnai. Pakai tool ini juga bisa pakai yang di samping, yang ini. Tapi biasanya yang lebih banyak yang pakai ini sih. Misalkan ini, kita pilih objek ini. Bentar. Pilih objek ini, kemudian kita kasih warna. Pilihannya bisa di sini. Gitu ya. Tinggal geser atas untuk milih berbagai macam warna blue. Kita langsung klik sini di tengah. Samping, kiri, atas, bawah gitu. Nah, di sini kan ada palet warna yang ada di bawah, kemudian ada palet warna yang di samping. Kalau yang di samping kanan ini yang udah bawaan dari Corelnya. Kalau yang di bawah ini adalah warna yang sudah kita gunakan di lembar kerja kita. Jadi akan ke-record di sini warna-warna yang udah kita pakai. Kemudian ini untuk mengatur garis ya, garis dari objek. Misalkan objeknya ini kita atur garisnya kayak ketebalannya. Ini untuk mengatur warnanya, ini untuk mengatur ketebalan 1 mili sampai 2 milimeter itu. Nah, ini yang 2,5 mili. Kalau mau warnain garis, kita klik kanan di palet warnanya. Misalkan ini ya, di samping kanan, diklik kanan, maka yang akan berubah warnanya adalah garis yang ada di luar. Contoh lagi, misalkan belajar Corel, kita mau kasih garis di luar. Kita klik kanan palet warna yang ingin kita jadikan garis luar, misalkan kuning. Klik kanan, maka akan muncul garis kuning di luar tulisan belajar Corel. Misalkan garisnya kurang tebal, kita bisa atur di sini. Di sini. Itu ya. Di situ. 2,5 itu. Ini terlalu besar. Oke. Gitu ya. Sampai di sini paham? Cek. Tadi yang bayang-bayang tuh mana, Mas? Tulisan bayang. Oh, ini yang di sini. Rumpun sama ini. Ada drop shadow. Oh, shadow. Misal penjelasanku kecepatan bisa ditanya ulang ya. Ini bisa lihat record. Ini misalkan mau buat bayangan yang persegi, ini klik drop shadow, kemudian tinggal drag and drop aja. Nah, ini akan muncul bayangan. Ada bayangan. Bayangannya bisa kita atur kok. Ini untuk transparansinya. Misalkan ini terlalu hitam ya. Ini kita bisa geser. Geser ke sini. Dikurangi maksudnya.
dikurangi itu sampai 0 nggak kelihatan sama sekali. Kalau dibuat 50, mana ya? Dibuat 50 nggak mau. Nah, ini akan sedikit hitam. Itu lagi ada yang mau ditanya? Ini kok cepat banget ya waktunya ya, udah 9.42. Penting tahu dulu dikit. Kemudian ini deh, aku mau jelasin yang pen tool ya. Ini untuk buat garis. Garis ini yang freehand biasa aja. Penggunaannya kita buat garis lurus, kemudian kalau untuk menyambungkannya tinggal klik ujungnya, geser lagi ke bawah, klik, lepas. Kalau mau nyambungin lagi, tinggal klik ujungnya, Itu buat tarik, apa, Mas? buat objek. Misalkan kita mau buat persegi ya, kita buat garisnya satu-satu gitu. Harus disambungin tiap ujungnya. Itu. Nah, ini kita pakai freehand. Kalau pakai yang pen, ini yang 2-point line, terus Bezier sama artistic media, ini nggak sering aku pakai, nggak familiar penggunaannya gitu loh. Artistic ini untuk menggambar juga kayak kuas ya. Ini kursornya udah berubah jadi kuas. Kemudian untuk jenis garis yang akan kita buat ini ada di atas ya. Ini tinggal pilih aja sih. Nih. Kayak gitu, tinggal ditarik, lepas. Tuh. Kemudian lagi untuk pen tool, ini yang sering aku pakai. Contoh ya, misalkan mau buat ini, buat pen. Jadi buat kayak gini dulu, baik. Kemudian lagi kita buat objek kayak gini dulu. Nah, kemudian untuk membuat lengkungan kita pakai ini shape tool. Klik di sini, kemudian pilih ini buat melengkungkan. Nah, tinggal gini aja, tinggal diklik, tarik, gitu. Kemudian yang ini juga sama, klik di sini, kemudian pilih icon ini, kita lengkungkan, tarik ke dalam, udah. Nah, kemudian untuk membuat keduanya ini tinggal di copy aja. Bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, atau pakai Ctrl D. Kita warnain dulu aja deh. Warnain ini misalkan warna blue. Wait. Belum diklik ternyata objeknya. Warna biru. Kemudian, nah untuk menghilangkan garis yang ada di luar, ini kan ada garis hitam ya. Ada garis hitam. Kalau mau dihilangin, tinggal gini. Klik kanan di palet warna yang X. Kelihatan kan warna hitamnya? Ini klik kanan, ini akan hilang. Tuh. Kemudian untuk membuat sisi sebelah kirinya kita tinggal copy aja. Lebih cepatnya pakai Ctrl D. Nah, untuk apa istilahnya? Diubah posisinya jadi kayak cermin gitu. Ini tinggal pilih ini sih di atas. Tinggal pilih ini. Nah, itu udah. Tinggal diginiin. Digabungin. Oke, ini udah setengah jadi. Kemudian untuk membuat lubang di tengah ini kita warnanya dibedain aja. Ini membuat lubang, ini pakai lingkaran. Kita buat lingkaran kecil. Kemudian kita taruh di sini di tengah.
Nah, kita potong. Cara motongnya gini. Kita pilih lingkarannya, kemudian kita tekan tombol Shift, tahan, kemudian klik objek yang sebelah kanan. Ini udah terseleksi keduanya. Habis itu kita pilih menu Trim. Trim ini untuk memotong. Nah, ini udah kepotong yang sebelah kanan. Kemudian untuk memotong yang sebelah kiri, kita klik lingkarannya, kemudian tekan tombol Shift, tahan, jangan dilepas, klik yang objek sebelah kiri. Kalau sudah, akan muncul menu ini, kita pilih trim. Nah, udah kepotong. Jadi ada lubang di tengah ini, kalau kita pindahin lingkarannya. Kemudian untuk membuat garis ini, kita juga potong pakai shape juga. Misalkan kita pakai persegi, kita buat persegi panjang kecil di sini. Kita geser, pasin di tengah. Nah, terus caranya sama kayak yang tadi. Klik yang persegi, segi panjang, kemudian shift tahan, klik yang sebelah kanan, kemudian trim. Terus yang kedua, pilih segi panjangnya, kemudian shift tahan, klik yang kiri, di trim. Udah. Itu perseginya kita hapus. Udah, kita buat ujung pena. Nah, untuk objek yang di bawahnya tinggal kita sesuaiin sih. Jadi pertama pembuatannya itu kita buat yang sebelah kanan dulu, dari atas sampai bawah. Ini ya. Jadi dari atas sampai bawah kita buat sebelah dulu. Di sini. Kemudian nanti untuk sebelah kirinya kita pakai menu yang tadi, tinggal digabung semuanya, kemudian di duplikat pakai Ctrl D. Jadilah seperti ini. Itu loh. Ada yang mau ditanyakan? Aman, aman. Gimana itu Mas anunya? Batangnya Monas tuh. Sama Yang tadi mana? ya. Batangnya Monas. Monas. Pena. Batangnya, penanya. Oh, pena ya itu ya. Enak, Mas Fik. Pen aku nggak muncul. Di sini pen aku nggak muncul. Kok gak muncul? Nggak ngerti. Udah dibuat kan? Iya. Terus? Setelah freehand apa ini? Di atasnya, ya di atasnya freehand tuh nggak ada kayak pena-pena itu. Oh, masa? Mm-mm. Enggak, coba klik yang ini, pojok. Segitiga terbalik, hitam. Diklik, ini ada. Kan. Ada enggak ya? 3 poin curve ini. Oh, Ini pen dan 3 poinku. tapi kan iyalah. Jadi yang paling sering digunain di Corel ini sih, buat garis ini, terutama buat kayak kartun, vektor, pakai ini. Tapi pengerjaannya detail banget. Setiap kayak buat mata, buat bibirnya itu manual pakai ini, pakai garis ini. Freehand Ada. tuh. Tuh. Kenapa? Yang freehand. Yang di freehand nggak pakai freehand sih, lebih banyak pakai 3 point curve atau pen ini buat kayak buat wajah, vektor wajah dan semacamnya. Kayak bikin objek ini juga pakai pen atau 3 point curve juga bisa. Itu sih.
Itu dasar Corel yang harus kita pahami. Cuma tinggal latihan aja sih. Latihan aja. Biar familiar sama tool-toolnya. Jadi untuk 2 pertemuan ke depan, kita lebih ke menduplikasi flyer ataupun objek yang sudah ada. Kita analisis dulu pembuatannya seperti apa, kemudian kita tiru. Itu aja dulu untuk pemula. Jadi kita pikirkan cara bikin objek ini ataupun poster ini gimana sih gitu loh. Biar nanti untuk modifikasinya nanti biar kedepannya bisa jalan sendiri gitu loh. Kayak yang aku contohin kayak bikin pena satu ini deh. Atau mau aku rampungin aja deh pembuatan penanya. Iya, boleh. Batang-batangnya. Oke. Jadi aku bikin sebelah dulu. Nah, karena ini nggak lurus, kita lurusin dulu. Pakai shape tool ini. Jadi kalau nggak lurus tinggal klik yang di ujung, kemudian kita geser ke atas. Kemudian yang satunya diklik, klik ujungnya, kemudian geser ke atas. Disamain. Tuh. Latif nanya tuh Mas Jo. Kenapa? Latif nanya. Ya Mas Latif. Wait. Kita cek dulu. Bisa sih Mas kalau buat misal bentuk kotak tapi Bisa nggak sih? Untuk kotak, tapi ukurannya kita tentukan. Misal panjang 6 cm, tinggi 4 cm, biar presisi. Misal bentuk kotak, tapi ukurannya kita tentukan. Bisa sih. Misalkan gini ya. Nanti ukurannya di sebelah sini, di property bar. Jadi klik ini, klik toolbox yang persegi panjang, kemudian kita klik tahan, geser untuk menentukan ukurannya di sini. Di sini kita ubah misalkan 4, di sini 6 gitu. Oh, kok besar ya? Itulah. Itu. Nah, kalau ini mau dibuat objek misalkan biar presisi, kita bisa bikin pakai pen tool lagi. Klik pen tool, kemudian klik yang di atas sampai node, klik lagi, kemudian kita geser ke sini, dikira-kira aja sih. Geser, kemudian klik ke sini, klik sini, kemudian klik sebelah sini. Tuh. Ini hanya karena perseginya terlalu lebar. Jadi buat ujung penanya ini terlalu lebar sih. Tak kecilin dulu. Ini. Klik ujung di atas, kemudian yang di ujung di bawah. Sampai kelihatan ini ya. Note gitu ya. Bacaan note, kemudian kita klik. Kemudian kita taruh tengah. Klik, kemudian taruh sini. Klik. Kemudian wait. Sambungin yang di atas. Udah. Ini udah presisi. Itu. Kemudian untuk ngatur ininya buat lengkungannya, kita pakai yang shape tool ini. Klik objeknya, kemudian pilih ini. Klik. Oh, bukan ya. Berarti pojok ini. Klik. Kemudian kita geser ke dalam. Itu. Kemudian ini kita klik ini juga. Kita tarik ke dalam.
Gitu. Udah. Kemudian kita lanjut bikin batangnya. Bikin batangnya. Jadi buat sebelah dulu ya. Jadi buat persegi dulu, persegi panjang ini. Kita geser lagi ke bawah. Satunya juga buat gitu. Kira-kira aja sih. Itu kemudian yang satunya yang panjang kita bikin. Itu ukurannya kita sesuaiin. Jangan sampai terlalu besar dari ini. Gak bagus nanti. Kemudian untuk bikin ini biar lebih lebar di bawah daripada yang atas, kita jadikan kurva. Ini kan objeknya tadi persegi. Kita bikin kurva biar kita bisa atur pakai shape tool. Ini klik kanan yang persegi panjang, kemudian convert to curves. Nah, habis itu kita pakai tool shape tool. Shape tool ini. Jadi kalau pakai shape tool, ini udah bikin garis ini. Kita klik yang di pojok, kemudian kita tekan apa namanya? Tombol geser ke samping. Geser. Biar lebih lebar di bawah. Gitu. Nah, itulah. Kemudian yang di ujung ini kita bikin persegi panjang juga. Wait. Ini. Seperti itulah. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita kasih warna. Warnanya misalkan kita biru ya. Biru. Kemudian kalau udah dikasih warna, ini jaraknya tinggal disesuaikan aja sih. Kita dekat. Kalau misal kurang renggang, tinggal geser ke bawah. Ini geser ke bawah. Geser ke bawah. Ini geser. Oke. Kemudian ini kita grup, kita seleksi dari atas sampai bawah. Caranya klik, tahan, geser, lepas. Bentar. Klik, tahan, geser sampai ke bawah, lepas. Ini semuanya udah terseleksi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 objek yang udah terseleksi. Kemudian untuk menggabung atau membuat kelompok, kita klik kanan, terus grup objek. Ini udah jadi grup. Jadi kalau kita klik sekali, kita geser, ini udah geser semua. Tuh. Kemudian kita bikin yang sebelah kirinya. Jadi tinggal bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, atau pakai Ctrl D juga bisa. Nah, ini untuk mengubah posisinya tinggal klik ini. Klik. Nah, udah. Tinggal sesuaiin aja geser ke samping. Mantul. Gitu. Nah, kita ubah warnanya misalkan ini. Terus kita hilangin garis-garis hitam yang di samping, yang di luar. Klik, kemudian klik kanan di palette X ini. Ini udah garis hitamnya udah hilang. Yang satunya juga gitu. Klik kanan di tuh. Nah, ini udah.
Terus kita bikin di tengah. Jadi kita bikin objek lingkaran. Ini siapa yang lurus? Kita tarik. Kemudian kita pilih yang di sebelah kanan dulu. Kita ungroup dulu. Ungroup maksudnya dipisah lagi satu-satu. Bisa klik di atas atau caranya klik kanan juga bisa. Klik kanan, ungroup objek juga bisa. Kita buat lubang di tengah. Caranya klik lingkarannya dulu, kemudian tekan shift, tahan, klik objek yang sebelah kanan. Nah, akan muncul property bar seperti ini. Kita pilih trim. Klik. Nah, ini sudah terpotong. Objek yang ini sudah terpotong lingkaran di sebelah sini. Kemudian untuk memotong yang di sebelah kiri, kita pilih objek lingkarannya, kemudian klik shift, tahan, klik, kemudian kita pilih trim. Nah, ini udah kita bikin lubang di tengah. Kita pindahin lingkarannya. Nah, ini udah terpotong. Nah, kita hapus lingkarannya. Kita buat celah di ujung pen. Hanya kita buat panjang dari atas, kecil aja. Kayak gini. Nah, kemudian klik shift, pilih yang sebelah kanan, kemudian pilih trim. Udah kepotong. Kemudian satunya klik perseginya, shift, tahan, klik yang sebelah kiri, kita pilih trim. Udah, hapus perseginya. Udah, ini jadilah pena. Begitu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Itu nggak sejajar, pucuknya nggak apa-apa. Apanya, Mas? Pucuk. Puncuk. Iya, nantilah di itu. Oh, enggak. Sendiri. Ini versi cepatnya aku bikin. Oh. Tadi nggak terlalu presisi sih. Soalnya buat contoh aja. Berarti itu nggak bisa langsung asal klik ya, gitu nggak ya? Maksudnya? Kalau mau disejajarkan. Disejajarkan. Yang mana, Ini, sebelah kanan. Yang ini? Oh, ini udah sejajar. Cuma tadi motongnya nggak aku pasin tengah yang bikin persegi panjang ini. Itu loh. Iya. Jadi ininya potongnya nggak sama porsinya gitu loh. Jadi ada yang ini tinggi, ini yang di sini rendah. Berarti kalau misal ya, kalau mau disejajarkan tuh ulang lagi ya kan ya? Ulang lagi. Sekarang gini ya, aku contohin. Kita Ctrl Z dulu. Ctrl Z, belum kita potong. Nah, ini kita sesuaiin. Nah, ini kan persegi panjangnya kan lebih ke kiri, lebih ke kanan daripada ke kiri. Jadi kepotongnya ini lebih banyak yang kiri. Hasilnya nanti yang kiri potong, yang kanan kepotong sampai sini, kemudian yang kiri kepotong sampai sini. Caranya biar sejajar, pasin di tengah. Perseginya kita pasin di tengah, klik, kemudian kita geser, pasin. Ini kok pindah ya? Apa deh? Ini kita geser.
Kira-kira lah. Biar ini. Nah, itu udah agak sama. Kemudian kita ulangi langkah yang tadi, klik perseginya, kemudian shift, tahan, klik objek yang sebelah kanan, kemudian kita pilih trim. Udah kepotong. Kemudian yang kedua, kita klik perseginya, shift, tahan, klik yang sebelah kiri, kemudian kita pilih trim. Udah. Ini udah agak sejajar sih. Itulah ujungnya. Seperti itu. Maaf, Mas Jupri, boleh saya karena penasaran boleh nanya itu yang bukan di ini ya, bukan yang pena, tapi yang huruf itu supaya bisa menggabungkan beberapa warna seperti gambar di samping itu seperti apa, Mas Jup? Oh, oke. Nah, kan itu Super. ada beberapa warna hijau, kuning, oranye. Oke. Kita buat teks dulu ya. Misalkan Sandi. Habis wisuda nikah. Gitu ya. Maaf ya, Kak. Kita pilih fontnya misalkan ini ya. Kita buat center. Caranya gini. Ini. Rata kanan, rata kiri, rata tengah. Itu kita pilih yang di sini. Kita bikin center. Kemudian pilih warnanya. Misalkan mau kasih warna biru aja deh. Biru aja. Kemudian mau bikin macam-macam warna ini, kita buat persegi panjang. Ini kita buat. Kemudian kita warnain persegi panjangnya, misalkan kuning. Kuning, kemudian kita ubah posisinya agak miring. Klik yang di tengah, sehingga muncul kayak gini di ujung-ujung. Kita geser ke samping. Ini dipaskan sesuai selera ya. Dan digeser. Kalau sudah, tinggal klik shift, tahan, pilih teks yang tadi. Nah, ini udah terseleksi. Kemudian kita pilih intersect. Intersect. Kita pindahin yang ini, yang persegi panjang. Kemudian kita pilih yang di sini, yang di sebelah kiri yang udah kita seleksi pakai persegi panjang. Kemudian kita pilih warna kuning. Itu. Jadi fungsinya intersect ini untuk menduplikasi objek yang beririsan. Itu. Jadi tadi kan yang buat kita beririsan persegi sama tulisannya. Jadi kita membuat objek baru dari irisan dua objek ini. Ini. Gitu loh. Seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya tinggal misalkan gini. Yang kita buat 3 warna. Kita letakkan perseginya di sini. Kemudian kita tekan shift, tahan, kemudian klik tulisan ini. Kita pilih intersect. Geser perseginya, kemudian klik di sini, kasih warna merah. Itu. Seperti itu Kang Sandi. Oh iya, paham. Oke, siap. Ternyata nggak terlalu ribet ya. Cuma kita aja kurang familiar. Siap, makasih Mas Jupri. Sama-sama. Ada lagi? Untuk pertemuan pertama ini sebenarnya sesuai dengan silabus yang sudah saya kirim di grup ya, untuk pengenalan
lembar kerja mulai dari title bar sampai toolbox, kemudian palet warna dan semacamnya kita udah bahas dasar-dasarnya, tidak semua, karena tidak semua tool ini kita gunakan dalam pembuatan desain grafis gitu loh. Jadi maksimalkan tool yang kita kuasai sehingga kita bisa membuat objek seperti ini. Begitu. Untuk besok kita langsung latihan ke flyer yang sudah jadi. Kita bisa ambil di Google dan semacamnya. Seperti itu teman-teman. Ya, alhamdulillah ini udah pesertanya nyampe 1.100 ya. Oke, misalkan ini mau disimpan ya, disimpan filenya kita tinggal Ctrl S aja. Ctrl S atau kita klik icon yang di pojok ini. Yang ini, save. Kemudian kalau kita mau bikin jadi JPG, kita ekspor. Nih, diekspor. Atau Ctrl E. Klik. Ini udah otomatis jadi JPG. JPG. Kemudian diklik export. Ini masih proses penyimpanan. Pertanyaan lagi tuh. Kenapa? Ada pertanyaan lagi. Wait aja. Kalau tips motong gambar yang mudah bisa nggak, Mas? Ya, nggak apa-apa, sekarang aja deh. Nggak apa-apa. Nah, ini ya. Kita tinggal oke aja. Ini untuk ekspor, tinggal settingannya udah kita atur di awal. CMYK atau RGB. RGB itu untuk membuat, misalkan yang udah kita buat ini mau kita taruh di sosmed, taruh di website atau apa, kita pakai RGB. Kalau mau dicetak pakai CMYK itu. Untuk kualitasnya kita bisa pilih, bisa yang highest sampai custom, terserah. Kemudian tinggal klik OK. Itu. Klik OK. Kemudian untuk motong gambar yang mudah. Sebenarnya kalau motong gambar di Corel itu susah-susah gampang ya. Kalau saya motong itu biasanya pakai Photoshop. Tapi bisa juga sih. Motong itu di Corel bisa pakai crop. Kemudian bisa pakai power clip juga. Bentar ya. Misalkan tak cari gambar dulu. Misalkan ini deh. Kita klik geser, taruh di Corel. Samping ini. Mbak Mudita. Pertama, misalkan kita memotong ya. Pertama bisa pakai crop buat motong persegi aja. Misalkan kita mau bikin ukurannya lebih kecil, disesuaikan. Klik tahan, geser, kemudian lepas, habis itu enter. Itu. Tapi ini nggak bisa diedit kalau pakai crop. Kemudian yang kedua, kita pakai power clip. Kita Ctrl Z dulu. Kita pakai power clip, misalkan kita mau bikin ukuran fotonya jadi 3x4 ya. Kita buat persegi dulu. Wait, apa tadi? Lebih mudah Photoshop. Iya, lebih mudah Photoshop. Soalnya ada tombol seleksinya langsung. Kita klik semua warna terseleksi. Warna merahnya ini kalau di Photoshop kita klik,
semuanya udah terseleksi, tinggal kita delete. Itu kalau di Photoshop. Kalau di Corel susah kita buat menyeleksi warna itu. Sebenarnya ada caranya, tapi saya tidak expert di itu, lebih di Photoshop aja kalau memotong gitu-gitu. Kita buat ini, buat persegi, misalkan ukurannya 3x4 kan 30, nggak boleh 3x4, 40. Kemudian ini kita klik kanan fotonya, power clip inside, kita power clip atau masukin ke perseginya. Wait. Ini harus diwarnain dulu sih. Sini deh. Nah itu. Ini kalau kita mau edit lagi, bisa tinggal klik 2 kali atau kita klik kanan, edit power clip. Nah, tinggal geser ke bawah sesuai selera. Kalau udah sesuai, tinggal kita klik kanan, finishing editing this level. Tuh. Itu untuk memotong objek yang persegi. Misalkan kita mau motong bentar. Motong warna itu kita buat, ini kita ekstrak dulu fotonya. Kemudian kita pakai pen tool. Pen tool kita buat garis dari sini. Dibuat gini, terus ke atas. Nggak harus sama persis sih. Kemudian ini lengkungin. Habis itu sini klik, tarik. Kemudian atas. Ini ya. Nah, kita bikin cepat aja ya. Ini nggak harus rapi-rapi banget. Loh. Wait. Ya, anggaplah gitu dulu aja deh. Jadi kalau di Corel itu motongnya gini mas, relatif. Oke, kita taruh pojok ini. Jadi kita buat garis dulu di luar. Kemudian kalau kita pindahin ini jadinya gini. Setelah. Kemudian habis itu kita pakai power clip. Pakai power clip yang tadi, klik kanan fotonya, kemudian power clip inside. Wait. Ini klik garisnya deh. Nah, itu kita bisa sesuaiin. Yang di dalam ini caranya edit power clip. Kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau udah, Bisa juga ganti background biru gitu ya, Mas? bisa sih nanti diubah. Ini kan udah kepotong ya. Tinggal kita ganti aja. Misalkan mau dibuat backgroundnya biru, kita buat persegi panjang aja di belakangnya. Wait. Oh iya. Tuh, misalkan dibuat gini ya. Tuh aja deh. Mau dibuat biru. Nah.
ini juga, ini kan bertumpuk ya. Yang di depan ini persegi, kemudian fotonya di belakang. Biar fotonya ini bisa ke depan, ini klik fotonya, kemudian klik kanan, order to front of page. Itu. Udah. Itu sih. Itu. Kemudian motongnya juga bisa pakai intersect. Yang tadi itu yang kita buat tulisan beda warna. Kita ekstrak dulu. Nih, kemudian fotonya kita taruh di belakang. Di belakang ini, di belakang garisnya. Wih, udah ke power clip ya. Bentar. Taruh sini aja deh. Ini yang digeser. Kemudian ini yang udah terseleksi kan garis yang tadi kita buat. Kemudian kita klik shift, tahan, klik fotonya. Kemudian ini intersect. Ini kita sudah punya ini. Jadi fungsinya intersect itu menduplikasi objek yang beririsan. Jadi yang beririsan tadi garis sama foto. Jadi yang beririsan itu kita buat objek baru kayak gini. Wis, power clip. Itu Mas Steve. Jadi susah-susah gampang sih. Harus ahli menggunakan pen tool biar hasilnya juga bagus. Itu. Ada yang lain? Dan tak baca chat. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Kita udah lebih 1 jam. Apa? Udah ya? Besok berarti langsung ikut ya praktek itu ya. Iya, kita buat flyer. Buat duplikasi flyer yang udah jadi gitu aja. Kita bisa import dari Google atau dari sumber lain. Itu aja deh. Oke, siap. Oke. Ini ada dokumentasi nggak? Ya deh. Nanti aja hari terakhir. Oh, hari terakhir ya udah. Oke. Udah ya? Beda ya, Ju? Kenapa? Halo. Berarti tiap orang Halo. beda. Enggak. Kita praktiknya bareng-bareng sih. Jadi aku contohin caranya duplikat dari poster atau flyer yang udah ada gitu. Caranya bikin ini gimana gitu loh. Jadi kita belajar bareng lah, praktik bareng Oke. gitu. Itu ya. Oke, makasih. Sekian dulu untuk pertemuan pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah berkenan bergabung di pelatihan desain grafis. Alhamdulillah melebihi jumlah peserta yang ada di grup. Semoga tambah hari tambah banyak. Untuk presensi nanti akan saya bagikan di grup ya. Siap. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang terlalu cepat atau kurang jelas. Di presensi nanti ada kolom masukan untuk pertemuan kali ini, apa aja yang kurang atau apa aja saran yang mau ditambahkan untuk pertemuan yang akan datang gitu. Baik ya, saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ju. Izin, Silakan.